Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبي الرحمة والقدوة وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم القيامة. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur adalah senantiasa kita haturkan, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan juga limpahan rahmatnya pada kita semua, hingga di malam hari ini kita masih diberikan kemudahan dan juga kesempatan untuk beribadah melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kemudian sembari menunggu waktu sholat isya, kita isi dengan duduk dalam satu majelis untuk thalabul ilmi. Jamaah rahimakumullah, sebagaimana tadi disampaikan bahwa seyogyanya malam hari ini kajian diisi oleh guru kita Ustaz Zainal Soleh. Tapi berhubung beliau sedang ada hudud dan safar, maka kita isi dengan mengaji kitab seputar akhlak, seputar tazkiyatun nafs. Ada pepatah, tidak ada rohan, akar pun jadi. Rohannya lagi pergi, akarnya yang maju ke depan. Baik, jemaah rahimakumullah, malam hari ini kita akan mengaji satu kitab, judulnya Tanbihul Ghafilin. Judul lengkap dari kitab ini adalah Tanbihul Ghafilin fi ahadithi sayyidil anbiya'i wal mursalin. Judulnya panjang, tapi karena terlalu panjang susah untuk kita ingat, maka yang populer adalah Tanbihul Ghafilin. Padahal judul lengkapnya adalah Tanbihul Ghafilin fi ahadithi sayyidil anbiya wal mursalin. Kalau diartikan, tanbih itu peringatan, al-ghafilin orang-orang yang lalai. Bi ahadis terhadap hadis-hadis sayyidil anbiya, penghulu para nabi, wal mursalin dan para rasul. Peringatan bagi orang-orang yang lalai terhadap hadis-hadis penghulu para nabi dan para rasul. Jadi siapa? Hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu judul dari kitab yang akan kita bahas. Lebih populer disebut dengan Tanbihul Ghafilin. Dan for your information, bahwa kitab ini sudah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa, termasuk ke bahasa Indonesia. Jadi kalau Bapak ingin tahu lebih dalam, lebih banyak tentang kitab ini, silahkan pergi ke toko buku, cari judul buku atau buku yang berjudul apa? Tanbihul Ghafilin. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Kemudian siapa penulis dari kitab ini? Penulisnya adalah seorang ulama yang terkenal, nama lengkapnya Al-Imam Al-Faqih. Dia seorang imam, seorang faqih. Faqih itu apa? Ahli fikih. Ya, seorang imam, seorang faqih, Abul Laits. Ya, kunyahnya adalah Abu Al-Laits. Abul Laits Nasr bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim
As-Samarqandi. Nasr bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim As-Samarqandi. Kira-kira yang paling populer nama yang mana? Kan panjang nih, yang mana? Imam Abul Laits As-Samarqandi. Jadi yang Nasr bin Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim itu biasanya jarang disebut. Imam ini lebih dikenal dengan nama Imam Abul Laits As-Samarqandi atau Imam As-Samarqandi. Dia seorang ulama besar, mengarang banyak kitab dalam bidang tazkiyatun nafs, akhlak. Ada juga beliau ngarang tafsir, kitab tafsir As-Samarqandi. Kalau Bapak punya aplikasi tafsir, nanti cari salah satu kitab tafsir yang populer yang ada itu Tafsir As-Samarqandi. Nah, beliau yang menulisnya. Beliau dikenal dengan gelar Imamul Huda. Di dalam masanya Syekh atau Imam As-Samarqandi ini dikenal dengan Imamul Huda atau bahasa Indonesia ini Imam apa? Petunjuk. Asalnya dari mana? Dari namanya tadi kan Abul Laits As-Samarqandi. Itu dari mana? Samarkand. Samarkand itu mana? Sekarang di mana kalau Samarkand? Uzbekistan. Jadi Samarkand itu kalau sekarang wilayah mana? Uzbekistan. Ini sebuah pusat keilmuan Islam yang sangat penting pada masanya. Banyak ulama yang lahir dari mana? Uzbekistan. Siapa di antara ini? Imam Samarqandi. Siapa lagi? Imam Al-Bukhari. Banyak ulama-ulama besar yang asalnya dari mana? Samarkand atau sekarang Uzbekistan ini. Di dalam fikih, karena beliau al-faqih, seorang al-fikih, maka beliau mengikuti salah satu dari 4 ulama madhab yang masyhur. Jadi secara fikih beliau bermadhab Hanafi, mengikuti Imam Abu Hanifah di dalam fikihnya. Dan beliau hidup pada abad ke-4 Hijriah, kalau Masehinya sekitar abad ke-10 Masehi, dan wafat sekitar tahun 737 Hijriah. Maka beliau termasuk seorang ulama yang sangat dekat sekali dengan generasi salafus saleh. Karena yang dimaksud dengan salaf itu adalah para ulama yang hidup di 3 abad pertama. Yang oleh Nabi dikatakan khairul quruni qarni, sebaik-baik masa adalah masaku, di para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelah mereka yaitu tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, dan setelah mereka yaitu tabi'in. Ini selesai di abad 300, di tahun 300. Nah, sementara Imam As-Samarqandi ini wafatnya di tahun 373 Hijriah. Sehingga beliau masih sangat dekat sekali dengan generasi salafus soleh. Untuk kitab yang akan kita kaji, kitab Tanbihul Ghafilin ini, genrenya apa sih? Yang pertama Ar-Raqa'iq wal Wa'ad. Kitab ini bertujuan untuk melembutkan hati. Raqa'iq itu melembutkan hati, wal Wa'ad dan berisi banyak nasihat. Nanti kita akan baca baik dari ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW, serta penjelasan para ulama, dan juga ada kisah-kisah di dalamnya, yang mana semua itu kalau kita tadabburi, kalau kita kaji, bisa menjadi sebab lembutnya hati kita dan juga akan memberikan banyak nasihat kepada kita. Kemudian kitab ini juga tentang akhlak. Fokusnya adalah pada perbaikan akhlak, tazkiyatun nafas, pembersihan jiwa, dan juga motivasi untuk beribadah. Kemudian ada juga fadhail al-a'mal. Nah, di dalam kitab ini ada fadilah-fadilah tentang amal-amal tertentu, dan nanti akan disebutkan rujukan ataupun dalil-dalil dari amal-amal yang ada di dalam kitab tersebut. Baik. Adapun karakteristik dan gaya penulisan, kelebihan kitab ini yang pertama adalah sistematis. Ya, kenapa sistematis? Karena di kitab ini oleh beliau menyusunnya itu berdasarkan bab. Jadi
nanti kita nantinya ada bab ikhlas, bab tentang sakaratul maut, bab tentang ini, bab tentang itu. Di sistematis setiap bab kemudian dicantumkan hadis-hadis dari Nabi sekaligus penjelasan dari Imam As-Samarqandi. Ini mirip dengan apa kita bapak? Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin dengan kitab Tadribul satu genre. Sama-sama tentang akhlak, hanya saja bedanya kalau Riyadhus Shalihin oleh Imam Nawawi beliau hanya fokus mencantumkan sedikit ayat kemudian hadis-hadis Nabi saja. Adapun kalau di Tanbihul Ghafilin ini sumbernya lebih banyak. Tidak hanya ayat, tidak hanya hadis, tetapi ada juga asar dari para sahabat Nabi dan juga generasi setelahnya. Para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, juga ada kisah-kisah hikmah serta ada nasihat dari penulis. Ini yang membedakan Tanbihul Ghafilin dengan Riyadhus Shalihin. Kalau Riyadhus Shalihin, Bapak ngaji Riyadhus Shalihin misalnya, kan hanya baca ayat berapa sedikit, bab ikhlas ayatnya cuma berapa, selebihnya hadis saja. Tapi kalau Tanbihul Ghafilin tidak. Nanti ada hadis-hadis Nabi, ada asar dari para sahabat, ada kisah-kisah hikmah, ya, sehingga sumber referensinya lebih kaya dan lebih banyak. Adapun topik-topik yang dibahas nanti bab tentang keikhlasan, bab takut kepada Allah, harapan kepada Allah dan lain sebagainya. Baik, tetapi ada sisi yang dikritiki oleh para akademis bahwa di kitab ini oleh Imam As-Samarqandi beliau mencantumkan beberapa hadis-hadis yang statusnya dhaif, bahkan hadis-hadis yang statusnya itu maudhu itu apa? Palsu. Jadi ini yang dikritisi oleh sebagian ulama bahwa di dalam kitab Tanbihul Ghafilin ini beliau mencantumkan hadis-hadis yang derajatnya dhaif dan juga palsu tanpa menyebutkan ataupun menjelaskan status dari hadis tersebut. Nah, tetapi kita perlu memaklumi bahwa memang tradisi para ulama zaman dahulu itu mereka memang tidak terlalu konsen untuk menjelaskan status atau kedudukan hadis. Ditambah lagi nanti hadis-hadis dhaif yang dicantumkan atau ditulis oleh Imam As-Samarqandi itu pun hanya sebagai penguat hadis-hadis lain yang sudah disepakati sahih. Jadi tetap yang ditulis misalnya hadis sahih, terus berkaitan dengan bab ini ada juga hadis yang dhaif. Maka hadis dhaif ini hanya sebagai penguat dari hadis-hadis yang sahih dan sebagai fadilah amal. Karena para ulama sepakat kita boleh memakai hadis-hadis yang dhaif sebagai apa? Fadilah atau motivasi untuk beramal soleh. Itu sekilas tentang kitab Tanbihul Ghafilin yang akan kita kaji pada malam hari ini. Sekarang kita masuk ke pembahasan dari kitab tersebut. Kita lewati muqaddimah langsung ke bab yang pertama oleh beliau, babul ikhlas, bab tentang keikhlasan. Ikhlas itu apa? Ikhlas ya? Ikhlas. Ikhlas dari kata akhlaso yukhlisu. Ini adalah bentuk masdar. Bentuk masdar ini. Fi'il mati. Present tense-nya adalah akhlaso. Fi'il mudhari' berarti apa? Kalau fi'il madi itu past tense. Kalau bahasa Indonesia past tense. Akhlaso. Fi'il mudhari'nya berarti present tense-nya yukhlisu, dan bentuk masdarnya kata dasarnya adalah apa? Ikhlas. Ikhlas artinya kemurnian. Secara bahasa akhlaso itu memurnikan, maka ikhlas adalah apa? Kemurnian. Jadi membersihkan, nanti fokusnya poinnya adalah membersihkan hati kita dari debu-debu, dari kotoran-kotoran, fokus untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ikhlas. Jadi ikhlas itu nanti poinnya adalah bagaimana kita beribadah atau amal yang kita lakukan itu niatnya hanya untuk lillahi ta'ala, itu ikhlas. Jadi bukan karena pengen disebut. Kita beribadah itu kita nggak disebut nggak apa-apa, nggak diingat orang nggak apa-apa, nggak dilihat orang nggak apa-apa, nggak dipuji-puji nggak apa-apa. Karena apa?
tujuan kita ibadah semata-mata hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ada wujudnya tapi nggak kelihatan. Di Quran ada surat namanya surat apa? Al-Ikhlas. Ini satu-satunya surat yang beda sendiri. Surat yang beda sendiri. Biasanya nama surat itu diambil dari apa? Ada di Quran kan ada 114 surat, ya kan? Nama surat itu biasanya kan diambil dari kata yang terdapat di dalam surat tersebut atau faktor yang lain. Beda dengan Al-Fatihah. Kenapa disebut Al-Fatihah? Karena memang surat itu sebagai pembuka dari surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Ketika kita buka mushaf, surat pertama yang kita dapati adalah apa? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka disebut surat apa? Pembuka. Nah, pembuka itu bahasa Arabnya apa? Al-Fatihah. Surat An-Nas. Kenapa disebut An-Nas? Ya karena di situ ada kata apa? An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Disebut Al-Falaq karena di situ ada kata apa? Al-Falaq. Qul a'udzu birabbin falaq. Disebut Al-Lahab, ya ada kata Al-Lahab. Disebut An-Nasr, ada kata An-Nasr. Disebut Al-Kafirun, ada kata Al-Kafirun. Disebut Al-Kautsar, ada kata apa? Al-Kautsar. Disebut surat Al-Ma'un, ada kata wa yamna'unal ma'un. Tapi disebut surat Al-Ikhlas apa? Padahal di dalamnya enggak ada kata apa? Kata ikhlas. Nah, itu surat Al-Ikhlas. Nama suratnya Al-Ikhlas, tetapi di dalamnya tidak disebutkan tentang apa? Nah, tidak disebutkan kata ikhlas. Ya karena tadi meskipun surat itu namanya Al-Ikhlas, dia nggak apa-apa nggak disebut. Ya karena seluruhnya hanya membicarakan tentang sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya semuanya untuk Allah. Namamu nggak disebut nggak apa itu ikhlas. Babul ikhlas, bab keikhlasan. Qala al-faqih, berkata Imam al-Faqih rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Haddatsana, nah beliau mengawali bab ini dengan satu hadis. Di dalam membawakan hadis ini, pertama beliau menuliskan sanad. Sanad itu apa? Di dalam hadis ada sanad, ada matan. Sanad itu adalah jalur periwayatan. Ya, siapa dari siapa, mendengar dari siapa, dari sahabat Nabi, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jalur nama-nama orang yang meriwayatkan hadis ini namanya apa? Sanad. Dari Imam Samarqandi, dari gurunya lagi, dari sahabat Nabi, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari Imam As-Samarqandi sampai dengan Rasulullah, orang-orangnya ini namanya apa? Sanad. Jalur periwayatan atau rantai periwayatan. Al-Isnad min-ad-din, sanad itu bagian agama. Laulal isnad, kalau bukan karena sanad, laqala man syaa. Kalau tidak ada sanad, maka siapapun bisa berbicara sesuai dengan apa yang dia mau. Jadi kalau tanpa sanad, orang itu akan ngomong sembarangan. Maka ketika ada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nanti hadis ini akan diuji keotentikan. Salah satu yang diuji adalah apa? Sanadnya benar atau tidak, sanadnya nyambung atau tidak. Orang-orang yang mengisi sanad ini kredibel atau tidak. Itu nanti yang menjadi penentu apakah hadis itu derajatnya sahih atau tidak. Nah, untuk sanad ini kita tidak usah membaca karena berisi nama-nama yang saya yakin bapak-bapak mesti asing mendengar nama-nama ini. Langsung pada sanad yang paling dekat dengan Nabi, ya. An Mahmud bin Labid, dari Mahmud bin Labid, anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum. Akhwafu, yang paling aku khawatirkan, ma akhafu, dari apa-apa yang aku khawatirkan, alaikum, atas kalian. Ini
menunjukkan puncak kekhawatiran dari Rasulullah SAW. Wassalam. Jadi yang paling aku khawatirkan dari seluruh kekhawatiran itu apa? Asyirkul asghar adalah asyirku syirik al asghar yang paling kecil. Jadi Nabi pertama gini, syirik itu ada dua secara umum. 205. Ada asyirkul akbar, syirik yang besar. Dan yang kedua asyirkul asghar, syirik yang kecil. Nah, syirik yang besar itu apa? Ketika seseorang menduakan Allah di dalam misalnya ubudiyah, dalam penghambaan. Ada orang sujud kepada Allah, tapi sujud kepada selain Allah. Ada orang menyembah Allah, tapi dia juga menyembah matahari, menyembah atom dan lain sebagainya. Itu asyirkul akbar. 500. Nah, ada yang namanya asyirkul asghar, syirik yang kecil. Dan di dalam hadis ini Nabi memberikan pernyataan yang paling dikhawatirkan oleh beliau atas kalian, atas umatnya itu bukan syirik yang besar. Nabi tidak mengkhawatirkan kita bahwa kita akan menyembah patung, menyembah matahari. Nabi tidak mengkhawatirkan. Kalaupun khawatirnya tidak melebihi kekhawatiran beliau terhadap syirik yang kecil. Lalu kemudian mereka bertanya, para sahabat Nabi yang hadir di majelisnya Rasulullah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma asyirkul asghar. Apa itu syirik yang kecil? Ini bentuk perhatian para sahabat terhadap ilmu baru yang disampaikan oleh Rasulullah. Sekiranya mereka belum memahami ucapan Nabi, maka para sahabat akan meminta Nabi memberikan penjelasan. Wa ma syirkul asghar. Syirik yang kecil itu apa? Qala, kemudian Rasul memberikan jawaban, ar-riya, yang dimaksud syirik kecil adalah apa? Riya. Riya itu apa? Ya kata ro'a ya ru'ya. Ro'a itu melihat. Kalau riya adalah seseorang melakukan amalan, motivasi utamanya agar apa? Dilihat, didengar, diperhatikan, menarik perhatian orang itu riya. Kita sholat bukan lillahi ta'ala, tetapi supaya apa? Menarik perhatian wanita yang kita cintai. Itu riya. Kita sholat, kita Quran, bacanya bagus-bagusin misalnya biar dipuji orang. Kita sholat lama biar dianggap apa? Khusyuk. Itu riya. Ketika seorang beramal yang harusnya diniatkan untuk Allah, mencari perhatian kepada Allah, capernya hanya kepada Allah, tapi ini perhatiannya dialihkan kepada makhluk, kepada manusia. Itu namanya apa? Riya. Jadi yang dikhawatirkan oleh Nabi. Kenapa khawatir? Karena riya itu terkadang atau mungkin sering-seringnya muncul di dalam hati kita tanpa kita sadar. Ya kalau syirik besar, ada orang juga bilang kan wujudnya nyata, real ya, kita bisa melihat dengan mata kita. Penyimpangannya jelas-jelas, zahirnya tampak. Tapi kalau riya ini terkadang kita yang melakukan amal itu tidak sadar kalau ternyata amal yang kita lakukan sudah terselipi oleh riya. Maka dalam satu hadis Nabi memberikan perumpamaan riya itu seperti apa? Seperti seekor semut kecil berwarna hitam yang merayap di atas batu yang hitam pada malam yang gelap gulita. Mungkin semut di sini aja mah nggak kelihatan. Apalagi semutnya hitam kecil merayapnya di atas batu warnanya apa? Hitam, dan di saat tengah malam gelap gulita. Itu sulit sekali untuk mengenali dan mengidentifikasi. Maka terkadang inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi. Kenapa? Banyak orang terjangkit penyakit riya dalam keadaan tidak sadar kalau dia sedang sakit. Ini kan bahaya. Lagi sakit tapi nggak sadar kalau sakit, ini bahaya. Masih penting kalau sakit itu sadar dia sakit, sehingga ada upaya untuk berobat, untuk
mencari kesembuhan. Nah, yang dikhawatirkan adalah dia terkena penyakit tapi nggak bisa mengidentifikasi penyakit, nggak tahu penyakitnya, nggak sadar dia sakit lagi. Itu artinya. Yaqulullahu ta'ala, Allah akan berfirman, akan berkata lahum kepada mereka. Ini masih lanjutan hadis Nabi. Yauma, pada hari yujazi al-ibad, Allah memberikan balasan kepada hamba-hambanya bi'a'malihim, terhadap amal-amal yang mereka lakukan. Apa yang akan dikatakan oleh Allah pada orang yang riya? Idhabu, pergilah kalian, ilal ladzina, kepada orang-orang yang kuntum tura'una lahum fid dunya, yang dulunya kalian di dunia mencari perhatian mereka. Nah, ini penjelasan para ulama begini. Jadi nanti di akhirat itu kita butuh pahala, butuh balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita menghadap kepada Allah meminta balasan, dan Allah akan katakan kepada orang-orang yang riya di dalam amalnya, idhabu, pergi, carilah orang-orang yang dulu kalian harapkan perhatiannya ketika beramal di dunia. Kamu dulu pas ngamal pengen dilihat siapa? Pak Gubernur, sana cari gubernur, minta balasan pada dia, minta pahala dari dia. Mau kamu beramal bukan untukku, bukan untuk Allah, untuk dia. Sana, idhabu, pergilah kalian ilal ladzina kuntum, kepada orang-orang yang dulunya kalian tura'una lahum fid dunya, kalian harapkan perhatiannya di dunia. Fanzuru, lalu lihatlah, hal tajiduna, apakah kalian akan mendapati indahum, di sisi mereka, khairan, sedikit pun kebaikan. Jangan minta pada aku, kamu beramal bukan untukku. Kamu beramal untuk si A, si B, si C, sama datangi si A, si B, si C, minta balasan pada mereka. Ini adalah ucapan Allah nanti pada hari kiamat kepada orang yang riya. Dan hadis ini sahihun, akhrajahu Ahmad, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga Al-Baihaqi, Imam Al-Baihaqi, dan juga wal Baghawi, Imam Al-Baghawi. Jangan sakit. Qala al-Faqih, inna ma yuqalu lahum dzalika, sesungguhnya hal itu dikatakan kepada mereka, li'anna amalahum fid dunya, karena amal mereka di dunia kana ala wajhil khida, amal mereka itu penuh dengan tipuan. Ya, zahirnya baik tapi casingnya baik tapi dalamnya tidak baik. Casingnya untuk Allah tapi batinnya untuk manusia, untuk selain Allah. Itu amal mereka di dunia itu penuh dengan tipuan. Fayu'amaluna fil akhirati ala wajhil khida, maka nanti mereka di akhirat akan diperlakukan seperti itu pula. Jadi karena di dunia dia penuh dengan tipuan, di akhirat Allah akan membalas tipuan itu. Wa huwa kama qala Allah Ta'ala, dan itu sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat 142, innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum. Inna, sesungguhnya al-munafiqin, orang-orang munafik. Ini secara spesifik Allah menggarisbawahi bahwa yang terbiasa riya itu adalah siapa? Orang-orang munafik. Ketika dia beramal, casingnya baik tapi batinnya tidak baik. Sesungguhnya orang-orang munafik itu yukhadi'una Allah, mereka menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, dan dia Allah akan membalas tipuan mereka. Yakni yujazihim jaza'al khida, Allah akan membalas mereka dengan balasan layaknya para penipu. Fayubtilu thawaba a'malihim, Allah akan membatalkan, menghanguskan pahala amal mereka. Wa yaqulu lahum, dan Allah katakan pada mereka, idhabu, pergilah kalian, ilal ladzina kuntum, yang kepada orang-orang yang dulunya kalian amiltum, kalian beramal li ajrihim, karena mereka.
Fa innahu, karena sesungguhnya la thawaba li a'malikum, tidak ada pahala atas amal kalian di sisi. Kalian kan bekerja bukan untuk, kalian beramal bukan untuk kok minta upah kepada bukan. Kalau logikanya gitu, Bapak kerja pada orang lain, Video. minta upahnya padaku, ini kan lucu kan? Bapak beramal untuk siapa? Kerja untuk siapa? Untuk Bapak A. Ya minta gajinya pada siapa? Bapak A. Kerjanya sama Bapak A, amalnya untuk Bapak A, kok mintanya ke B? Nah, itu kan nggak logis ya. Li'annaha lam takun liwajhillahi ta'ala, karena amal itu tidak ada atau bukan untuk keridhaan Allah Ta'ala. Wa innama yastaujibul abdu ats-tsawaba, seorang hamba itu wajib mendapatkan pahala idza kana amaluhu khalisan liwajhillahi ta'ala, apabila amal yang dia lakukan khalisan, murni, liwajhillahi ta'ala, semata-mata karena Allah Ta'ala. Fa idza kana li ghairihi, apabila fihi syirkatun, apabila untuk ditujukan untuk selain Allah atau bersekutu antara Allah dengan yang lain, fallahu bari'un minhu, maka Allah berlepas diri dari amal tersebut dan dari orang yang beramal. Jadi kalau seseorang beramal bukan untuk Allah, ya, untuk manusia misalnya, atau untuk selain Allah, atau dia beramal untuk Allah dan untuk selain Allah, jadi ada sekutu di situ, maka Allahu bari'un minhu, Allah berlepas diri dari amal tersebut. Ada yang mengartikan Allah berlepas diri dari pelaku amal tersebut. Kalau berlepas diri amal, berarti amalnya sia-sia, nggak ada pahala. Kalau berlepas diri dari pelakunya, harus lebih bahaya lagi. Nah, Allah akan tinggalkan pelakunya. Baik, itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, An Nabi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah ini nama aslinya adalah Abdurrahman, lebih dikenal dengan nama Abu Hurairah karena beliau punya kucing. Ya. Hurairah itu tasghir dari kata hir. Hir artinya kucing. Abu Hurairah berarti apa? Kucing kecil. Bapaknya Hurairah. Anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Sahabat Nabi Abu Hurairah dari Nabi, terus Nabi mengatakan Allah berfirman. Berarti apa ini? Hadis, tetapi Nabi mengatakan Allah berfirman. Berarti hadis apa? Hadis qudsi. Hadis qudsi. Hadis yang sebenarnya itu firman Allah, tetapi disampaikan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aku aghna syuraka anisyirki, aku tidak membutuhkan apa? Serikat, sekutu. Aku betul-betul tidak membutuhkan apa? Sekutu. Faman amila amalan, faman maka barang siapa amila, dia beramal amalan, satu amal, dia melakukan satu amal, asyraka, dia menduakan, fihi, di dalam amal itu, ghairi, selain aku, fa'ana, maka aku minhu bariun, darinya atau dari amal itu, bariun, berlepas diri. Jelas ya, ini siapa yang beramal lalu dia menduakan dengan selainku di dalam amal tersebut. Dia ibadah, sholat misalnya, sholatnya untuk Allah dan untuk berhala misalnya, itu sudah menduakan. Sholatnya untuk Allah 50%, yang 50% untuk selain Allah, nah itu sudah menduakan Allah. Maka fa'ana minhu bari, aku darinya atau dari amal itu bariun, berlepas diri. Wa makna qawlihi, dan makna ucapan Allah, firman Allah, ana aghna syuraka anisyirki, maknanya adalah ana ghaniyun, aku tidak butuh, anil amal, terhadap amal, alladzi yang fihi syirkatun li ghairihi, di dalam amal itu ada sekutu untuk selain. Jadi aku tidak butuh kepada amalan yang amalan itu di dalamnya ada apa? Sekutu. Jadi amal itu diniatkan itu juga bukan hanya untuk Allah,
tetapi juga untuk selain Allah. Ini seperti tradisi orang-orang jahiliyah dulu ketika menyembelih korban itu mereka bagi-bagi, hadza lillahi wa hadza li syurakaina. Ini untuk Allah, ini bagian untuk siapa? Sekutu-sekutu kami, untuk berhala-berhala. Jadi untuk Allah disembelih, untuk sekutu juga disembelih. Nah itu dua-duanya nggak diterima oleh Allah. Yang untuk Allah nggak sampai kepada Allah, yang untuk berhala ya sudah sampainya pada berhala. Jadi yang berbeda niatnya dibagi dua. Ini untuk Allah, gitu ini untuk apa? Sekutu-sekutunya Allah. Nah itu Allah ghaniyun, Allah tidak butuh pada amal yang seperti ini. Mimman amila amalan li ghairi wajhi, dari orang-orang yang beramal untuk selain keridhaan. Fa ana minhu bari, aku darinya berlepas diri, yakni minal amal, dari amal itu aku berlepas diri. Wa yuqalu yakni minal amil, ada yang mengatakan Allah berlepas diri dari pelaku. Jadi maknanya bisa Allah berlepas diri dari amalnya, sehingga amalnya tidak diterima, sia-sia. Ada yang memahami Allahu bari'un minal amil, Allah berlepas diri dari amil, dari pelakunya, bukan dari amalnya, tapi dari siapa? Pelakunya. Ini lebih berbahaya lagi, ya, lebih berbahaya. Fa fi hadzal khabar dalilun, di dalam khabar atau hadis ini dalilun, terdapat dalil ala anna Allah Ta'ala, bahwa Allah Ta'ala la yaqbalu minal amali syai'an, tidak menerima sedikit pun amal illa kecuali maka khalisan, amal itu ikhlas murni liwajhihi, semata-mata karenanya, karena menghadap ridhaan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza lam yakun khalisan, kalau amal itu tidak murni, fala yuqbal minhu, maka amal itu tidak diterima. Wala thawabalu fil akhirah, di akhirat tidak ada pahalanya. Wa masiruhu, dan tempat kembalinya ila jahannam, ke neraka jahannam. Wa dalilu ala dzalika, dan dalil akan hal itu qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya. Man, barang siapa karena keadaannya yuridul ajilah, menginginkan dunia. Ajilah itu yang cepat, berarti dunia. Ajjalna lahu fiha, kami cepatkan baginya, fiha, di dunia, mana syak, bagi apapun yang kami kehendaki. Yakni man arada bi amalihi dunia, siapa yang dengan amalnya itu dia menginginkan dunia. Wala yuridu thawabal akhirah, dan dia tidak menghendaki pahala di akhirat. A'tainahu fid dunya, kami berikan kepada dia di dunia ini miqdar manasya, sekedar apa yang kami kehendaki, min aradid dunya, dari perhiasan ataupun apa, pernak-pernik dunia ini. Jadi ini ruginya orang yang beramal untuk dunia. Beramal bukan karena Allah, tapi karena kepentingan apa? Dunia. Kalau kita beramal untuk dunia, dapat dunia tidak? Kalau kita beramal untuk akhirat, dapat akhirat atau tidak? Mesti dapat akhirat. Siapa yang beramal khalisan liwajhillah, murni semata-mata mengharap ridhaan Allah, mengharap wajah Allah, maka dia akan mendapatkan balasan di akhirat. Tapi kalau beramal untuk dunia, dapat dunia atau tidak? Bisa dapat, bisa tidak. Itu ruginya di situ. Kalau untuk akhirat mesti dapat, tapi kalau untuk dunia apa? Bisa dapat, bisa tidak. Kalaupun dapat, itu dapatnya belum tentu sesuai yang dia mau. Miqdar manasya, sekedar apa yang dikehendaki oleh Allah. Contoh gini, kalau bapak, contoh ya, sedekah 1 juta, niatnya lillahi ta'ala, itu dijamin pasti di akhirat dapat apa? Balasan. Tapi kalau bapak sedekah 1 juta, pengen balik 1 juta kali berapa? 700 juta, dapat apa enggak? Kemungkinannya gimana? Bisa dapat, bisa tidak. Kalau mendapat, belum tentu sampai 700 juta. Tapi yang sudah pasti di akhirat tidak akan dapat apa? Oke, Pak. Tergambar jelas ya. Jadi kalau orang niatnya akhirat, mesti dapat. Semangat. Kalau dunia dapat atau enggak? Ya dapat dulu, mungkin niatnya bukan untuk dunia. Nah, kita beramal untuk akhirat.
Fokus kita adalah nanti dapat balasan di akhirat. Kalaupun dikasih di dunia, yo terserah Allah. Kalaupun nggak dikasih, kita nggak terlalu ambil pusing. Kenapa? Niat kita bukan untuk apa? Dunia. Fokus kita adalah bagaimana kita dapat balasan di akhirat. Orang yang niatnya akhirat pasti dapat balasan di akhirat. Tapi yang niatnya untuk dunia bisa dapat, bisa tidak. Kalaupun dapat, belum tentu seperti yang dia mau. Kenapa? Ajal dalam fiha manasya. Kami berikan di dunia manasya. Bukan mayasya tapi manasya. Bukan apa yang dia mau tapi apa yang kami mau. Kamu maunya berapa? Nih kamu sedekah 1 juta, mau berapa? 700 juta. Tapi maunya Allah berapa? Maunya cuma 2 juta. Jadi yang dikasih 2 juta atau 700 juta? 2 juta. Nah itu ya. Itu maksud dari apa? A'tainahu fid dunya miqdaru ma nasya' min 'aradid dunya. Kami kasih di dunia. Tapi sekedar apa-apa yang kami kehendaki. Bukan sesuai dengan yang kalian mau. Kamu beramal untuk dunia, belum tentu dapat. Kalau dapat, sekarang udah nggak ada bukti sih. Yang dikehendaki Allah. Liman nurid itu pun kepada orang yang kami inginkan, yakni liman nuridu an nuhlika. Bagi orang yang kami inginkan untuk kami binasakan. Jadi ini perlu hati-hati. Orang yang beramal untuk dunia, kok ternyata dikasih dunia oleh Allah sesuai dengan kemauannya. Itu sinyal, kalau menurut Imam Samarqandi, sinyal kalau Allah akan apa? Membinasakan. Kita melakukan ibadah, ibadah misalnya, zahirnya ibadah, tapi ternyata yang ibadah itu kita niatkan untuk apa? Dunia. Ternyata Allah memberi sesuai dengan keinginan kita. Maka kata Imam Samarqandi apa? Liman nuridu an nuhlika. Kepada orang yang kami inginkan untuk kami binasakan. Maka harus hati-hati. Misalkan ada gini, dia pengen dunia terus dibujur, dikasih terus. Nah, jadi harus hati-hati, waspada. Allah menghendaki apa? Akan membinasakan orang tersebut. Wa yuqalu, dan dikatakan liman nurid kepada orang yang menghendaki an-nu'tiyahu bi iradatina la bi iradatina. Kami kasih dia sesuai dengan kehendak kami, bukan kehendak dia. Sesuai kemauan kami, bukan kemauan dia. Jadi kalau Allah pengen ngasih, ya Allah yang menentukan kadarnya, bukan sesuai dengan kemauan. Tsumma ja'alna, kemudian kami jadikan lalu baginya jahannam, neraka jahanam. Aujabna lahu fil akhirati, kami wajibkan di akhirat neraka jahanam. Yaslaha, dia akan masuk ke dalam neraka itu, yang dia keluar, dia memasukinya madhmuman, dalam kondisi terhina. Yastaujibul madzamba, dalam kondisi apa? Tercela, terhina. Yakni yadhummu nafsahu wa yadhummu ghairuhu. Dia akan mencela, menghina dirinya sendiri dan dihina oleh orang lain. Madhura, yakni matrudan, akan dijauhkan, mub'adan min rahmatillah, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu konsekuensi bagi orang yang menginginkan apa? Dunia. Dan kebalikannya, wa man aradal akhirah, barang siapa yang menghendaki akhirat. Jadi dia beramal niatnya ke akhirat, pengen dapat balasan di akhirat. Dan dia berupaya untuk itu, melakukan upaya untuk itu. Amilal akhirati, dia beramal untuk akhirat. Khalisatan liwajhi, semata-mata murni ikhlas karena Allah. Wa huwa mu'minun, dan ini syarat utamanya. Wa huwa mu'minun, dalam keadaan dia seorang apa? Mukmin, orang yang beriman. Amalnya ikhlas, status yang beramal adalah orang mukmin. Maka faulaika, mereka itu kana sa'yuhum masykura, amal mereka akan masykur, itu diterima kasih, akan dibalas dengan balasan yang melebihi apa yang mereka kerjakan, melebihi apa yang mereka ekspektasikan. Jadi ibarat Bapak bayangin nanti akan dikasih 100.000, ternyata Allah kasih 10 juta. Nah itu masykur. Di Allah itu syakur. Syakur itu apa? Zat yang maha pandai bersyukur, berterima kasih. Coba gitu Bapak. Bapak kerja sama orang. Karena Bapak sudah melakukan pekerjaan dengan baik, orang yang majikan Bapak itu sebagai bentuk ucapan terima kasih, kasih apa? Gaji. Gajinya berapa? Ya gajinya pantas lah. Kerja sehari dikasih misalnya 200.000. Nah, tapi Allah itu syakur. Pinter sekali, mahal sekali dalam apa? Berterima kasih. Jadi kalau pantasnya Bapak dikasih 200,
Allah ngasihnya berapa? 2 juta dari Indonesia. Bapak bayangin surga itu sesuai dengan bayangan Bapak, tapi nanti yang Bapak dapatkan jauh melebihi apa? Ekspektasi. Baik, ini baru 2 hadis yang kita kaji, yang kita bahas berkaitan dengan bab keikhlasan. Nanti masih ada banyak hadis lagi, ada kisah-kisah dari orang-orang terdahulu, itu nanti disambung di lain waktu. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita untuk terus belajar dan terus memperbaiki amal kita, terutama amal-amal yang sudah rutin kita lakukan, sudah bagus secara zahir, kita tinggal kita fokus untuk memperbaiki hati kita, memperbarui terus niat kita. Semoga seluruh amal yang kita lakukan betul-betul khalisatan liwajh kita, murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.